Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ayahanda sekalian, kita memasuki sesi ba'da sholatil isya. Sebelumnya saya sampaikan dulu tambahan bahwa sesungguhnya dakwah utama daripada Muhammadiyah ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya adalah inklusif. Inklusif itu artinya terbuka buat semua. Jadi kalau ada dakwah Muhammadiyah kemudian kita khususkan hanya untuk kita semata, itu dakwah kita itu bermasalah. Islam kita ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dai, sebagai pemimpin, sebagai rasul, sekalipun dia tetap berinteraksi secara duniawi dengan orang-orang di luar Islam. Dia tetap mendakwahkan Islam ini kepada semua kalangan. Ya, sehingga dakwah Muhammadiyah itu tidak hanya terbatas untuk orang-orang Muhammadiyah semata. Boleh orang tetap memiliki komitmen untuk punya gerakan, organisasi di luar Muhammadiyah, tetapi dia gemar untuk mengaji di Muhammadiyah. Boleh. Ya, inti dakwah kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya adalah inklusif dan juga partisipator. Artinya terbuka untuk semuanya, dan semuanya dakwah Muhammadiyah ini merangkul semua pihak, bahkan bukan hanya orang muslim semata yang dirangkul, non muslim juga dirangkul. Kalau seandainya Muhammadiyah ini hanya khusus untuk muslim, maka kita tidak akan menerima mahasiswa-mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi kita itu dari kalangan non muslim. Tapi fakta yang terjadi, bahkan Universitas Muhammadiyah di Papua itu 70% isinya mahasiswanya itu adalah mahasiswa Kristen. Dan di Universitas Muhammadiyah Riau sendiri itu kurang lebih 550 orang itu adalah mahasiswa Kristen. Tetap kita buka, kita terima, dan kita didik, kita cerdaskan. Apakah kemudian mereka itu setelah masuk di situ tidak berkewajiban untuk mengikuti mata kuliah yang terkait dengan al-Islam dan kemuhammadian? Dia tetap wajib ikut. Itu konsekuensi dia. Tapi Muhammadiyah sebagaimana yang beberapa waktu belakangan viral di media sosial saat wisuda di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada lihat seorang sarjana perempuan yang beragama Kristen yang kemudian berpantun-pantun karena dia sudah merasa awalnya dulu akan dipersekusi di tengah-tengah kalangan umat Islam yang mayoritas di kampus itu, tapi setelah dia rasakan 3-4 tahun sebagai mahasiswa, ternyata Islam yang dihadirkan di Muhammadiyah ini adalah Islam yang inklusif, terbuka buat semuanya, tidak ada di situ penindasan terhadap orang-orang di luar Islam, sehingga dia rasakan betapa Islam ini adalah kebaikan. Sampai akhirnya dia minta supaya lanjut S2-nya tetap di kampus yang sama dan meminta untuk diberikan beasiswa yang akhirnya dikabulkan, dan sekarang dia sudah melanjutkan S2 di situ. Jadi dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang sifatnya inklusif, terbuka dan juga merangkul semua kalangan.
tanpa memaksakan kalangan-kalangan seperti non-muslim tadi itu untuk kemudian masuk Islam. Karena hakikatnya kita semuanya tahu konsep dan ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita semuanya la ikraha fiddin. Tidak ada yang namanya paksaan dalam agama dan juga dalam berkeyakinan. Sehingga mereka yang non-muslim tetap dia menjadi Kristen, ya silahkan, itu pilihan dia. Tapi setidak-tidaknya dengan dia masuk ke Muhammadiyah, lalu Muhammadiyah mengenalkan Islam kepadanya, dia tahu bahwa Islam yang sesungguhnya itu adalah seperti yang dia terima ajarannya dan juga pengajarannya saat dia berada di lingkungan Muhammadiyah tersebut. Justru mereka akan menjadi duta-duta Muhammadiyah untuk menyampaikan kepada semua kalangan di komunitas agamanya bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang damai, Islam itu adalah agama yang memiliki nilai-nilai kebaikan, dan Islam itu adalah agama yang tidak radikal, tidak teroris, tidak semua yang selama ini disematkan kepada Islam. Itulah artinya bahwa Muhammadiyah memiliki dakwah yang sifat dakwahnya itu adalah inklusif, terbuka untuk semuanya dan merangkul semua pihak, bahkan muslim dan non-muslim, yang tujuannya adalah memajukan dan mencerahkan semua serta menghilangkan sekat-sekat dan ketergantungan pada figur-figur ulama tertentu yang disucikan. Jadi di dalam Muhammadiyah tidak ada itu figur tertentu terlalu dikarismakan begitu, tidak ada. Tapi bagaimana penghormatan terhadap guru, ustadz, ya, kiai, rektor itu tetap dijaga. Al-adab fawqal ilmi, bahwa adab dan akhlak itu adalah di atas ilmu. Dan itu juga ajaran yang banyak diajarkan oleh kalangan ulama-ulama terdahulu kita kepada kita. Bahkan di dalam bab-bab menuntut ilmu itu ada bab khusus yang bab itu disebut dengan al-adabu qoblal ilmi, yaitu kita mesti belajar adab, akhlak dulu sebelum kita berilmu. Bukan seperti apa yang terjadi hari ini, bagaimana seorang guru sedang berniat untuk mendidik, memberikan satu pembelajaran pendidikan kepada anak, lalu guru itu dipersekusi, bahkan mau dipermasalahkan secara hukum. Lalu persoalan-persoalan yang menyangkut pesantren yang kemudian sekarang ini semakin dijelek-jelekkan, dihina-hina dan lain sebagainya, sementara yang menghinakan itu adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan tentang apa di balik pendidikan yang sedang terjadi dan dilakukan di pesantren-pesantren. Terlepas bahwa Muhammadiyah tidak mengajarkan untuk berlebihan dalam mengagumkan dan memuliakan orang sebagaimana yang terjadi di saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, tapi Muhammadiyah juga adalah konsen terhadap pendidikan adab sebelum yang namanya ilmu. Ayah dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik dalam menjalankan sebuah organisasi Muhammadiyah agar tidak mudah menyinggung dan tersinggung, sehingga menurut syariat juga, Ustaz. Ya. Nah, ini soal komunikasi, ini adalah soal bagaimana kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan da'watun bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang untuk mengenal Tuhanmu dan mau
menuju kepada jalan Tuhanmu, yaitu Allah, bil hikmah, dengan cara yang bijak. Nah, kata-kata bijak ini sebenarnya orang-orang tua kita terdahulu sudah punya tuh jurus bijak dalam berbicara, bijak dalam bertindak, bijak dalam menyikapi permasalahan-permasalahan. Masalah utama kenapa kemudian susah kita untuk berkomunikasi dengan orang di luar Muhammadiyah ini, atau begitu sebaliknya, adalah masalah dakwah yang kita hadirkan itu belum lagi dakwah yang tadi terbuka untuk semua. Muhammadiyah ini, ayah, bunda, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah dakwah yang inklusif, yang terbuka untuk semuanya, yang memikirkan maslahat-maslahat. Ada memang hal-hal yang pokok dalam beramal, dalam akidah, tadi sudah jelas kita sebutkan tajrid. Tajrid itu artinya pemurnian, gak boleh kita tambah-tambah. Begitu juga dalam hal ibadah. Ibadah kita konsen dengan apa yang disandarkan kepada bagaimana Nabi beribadah, sholat. Tapi apakah kemudian ketika ada di antara kaum muslimin yang berbeda dengan cara yang kita tetapkan di tarjih Muhammadiyah, lalu kemudian dengan mudahnya kita mau mengatakannya bid'ah? Tidak, kita harus kaji dulu kalau mau menilai itu perkara bid'ah atau tidak, dikaji secara mendalam. Nanti kalau misalkan argumentasinya ternyata ada dalil yang disandarkan kepada hadis, misalkan yang sifat hadisnya itu hasan di bawah sahih, maka perkara itu bukan perkara bid'ah. Contoh dalam hal bacaan iftitah, kita di Muhammadiyah ditetapkan di dalam tarjih, bacaannya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir, sampai ke terakhir. Itu bacaan yang ditetapkan di tarjih Muhammadiyah. Kenapa tarjih Muhammadiyah menetapkan bacaan ini? Karena tarjih mengkaji hadis-hadis, cara Nabi sholat, dan bacaan yang dibaca Nabi saat iftitah itu adalah bacaan ini di semua sholat 5 waktu. Itu dalam riwayat yang sahih yang dibaca oleh Nabi. Baru ada riwayat yang lain yang mengatakan Nabi satu ketika ada juga membaca iftitahnya itu dengan wajjahtu wajhiyah, bukan Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsira, tidak. Tapi yang di dalam hadis Nabi itu adalah bacaan iftitah itu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai terakhir. Itu dalam satu riwayat, dan hadis ini juga sahih. Tapi Nabi tidak selalu membaca itu. Yang selalu dibaca Nabi adalah Allahumma ba'id. Kemudian ketemu lagi riwayat yang lain, Nabi tidak membacanya, tapi sahabat yang di belakang Nabi pernah membacanya saat Nabi menjadi imam. Sahabat ada yang membaca Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, yang berlaku di kalangan saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama. Itu yang dibaca oleh sahabat. Baru nanti wajjahtu wajhiyah, nyambung dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, dia menghadap kepada sahabat, lalu dia bertanya, siapa tadi yang membaca kabiro walhamdulillahi katsira? Lalu sahabat ada yang ngaku, saya ya Rasulullah. Lalu saat itu Nabi mengatakan, saat engkau membacanya bergetar arsy. Kira-kira saat Nabi mengatakan saat engkau membacanya bergetar arsy, apakah artinya Nabi melarang dia untuk membaca itu? Melarang atau tidak? Tidak. Menyuruh dia untuk membaca? Tidak juga.
Tapi Nabi memuji dia dengan bacaan itu. Artinya Nabi tidak melarang dia untuk membaca itu. Kalau seandainya nggak boleh itu bacaan, maka Nabi pasti larang. Paham nggak? Sehingga mereka mengambil bacaan itu yang kemudian mereka tetapkan untuk mereka baca dalam iftitah sholat. Tapi kita di Muhammadiyah, apa yang dibaca Nabi, itulah yang kita baca. Dan Muhammadiyah tidak menyatakan apa yang mereka lakukan ini perkara yang bid'ah, sehingga kalau kita menyampaikan perkara itu bid'ah, ya, kalau kita mengatakan perkara itu bid'ah, sementara sesungguhnya itu bukan perkara bid'ah, ada juga landasannya yang dilandaskan kepada takrirnya Nabi. Kalau kita tadi ambil apa yang diamalkan Nabi, yang dilakukan Nabi, tapi itu adalah takrir, Nabi menetapkan. Kan Nabi tidak melarang, justru Nabi memuji, itu artinya Nabi mengiyakan yang dilakukan oleh sahabat itu. Tapi yang Nabi lakukan sendiri bukan itu. Itu berarti juga adalah takrirnya Nabi, ketetapan Nabi. Sementara dalil kita kepada Nabi itu bukan hanya perbuatan Nabi, tapi perbuatan Nabi iya, ya, suruh Nabi, ucapan Nabi iya, dan takrirnya Nabi, ketetapan Nabi yang sahabat mungkin melakukan tapi Nabi menetapkan, membolehkan, mengiyakan atau memuji, itu juga iya dalil. Sehingga Muhammadiyah tidak pernah membid'ahkan itu. Kalau ada di antara kita warga Muhammadiyah, gara-gara bacaan itu kemudian kita menyalah-nyalahkan orang, itu adalah warga Muhammadiyah yang perlu masih mendalami pengajian. Begitu juga waktu kita ruku, di tarjih Muhammadiyah bacaannya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bukan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, nanti Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu umum dilakukan, dibaca oleh kaum muslimin, saudara-saudara kita Nahdiyin. Tapi kita di Muhammadiyah melalui tarjih bacaannya adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaannya, Pak. Baik waktu ruku maupun waktu sujud. Tasbih, sama-sama tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu juga tasbih. Tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu juga tasbih. Tasbih sekaligus istighfar. Karena ujungnya Allahumma firli, kita minta ampun kepada Allah. Kalau adu kuat dalil, Muhammadiyah tidak akan kalah. Karena yang kita pilih dalam hal amalan itu adalah hadis yang kuat, yang paling kuat. Apakah kemudian Subhana Rabbiyal Azim itu enggak ada dalilnya? Ada. Tapi Subhana Rabbiyal Azim, waktu sujud Subhana Rabbiyal A'la, sampai situ aja. Itu hadisnya. Yang kita tahu sampai situ saja. Tapi kemudian ada amalan yang di luar itu, mungkin mereka menemukan dalil. Tapi kemudian apakah gara-gara perbedaan yang ada wa bihamdihnya lantas kita membid'ahkan orang? Perkara membid'ahkan itu sudah menyatakan orang di neraka loh, Pak. Kalau kita sudah mengatakan orang bid'ah ya tanpa dalil, itu artinya kita sudah menyimpulkan orang itu tempatnya di neraka. Hati-hati. Dan Muhammadiyah ini
Tidak begitu dakwahnya. Jadi kalau seandainya cara kita mengenalkan Muhammadiyah ini ke masyarakat, siapapun dan orang manapun dari organisasi apapun, kalau benar caranya, dia pasti menerima. Karena Muhammadiyah tidak perlu diajarkan bagaimana berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Nggak ada tandingannya kita di Indonesia ini. Kampusnya 167 perguruan tinggi milik Muhammadiyah. Sementara pemerintah itu hanya punya 112 perguruan tinggi. Jauh lebih banyak perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Artinya apa? Dalam hal pendidikan, Muhammadiyah jauh lebih concern mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini dibandingkan pemerintah. Jadi nggak usah mengajari Muhammadiyah soal-soal kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah konsep yang sudah tertata di Muhammadiyah itu tinggal kita laksanakan. Perkara akidah kita jaga kemurniannya. Bukan salafi saja yang punya dakwah untuk menjaga kemurnian akidah Islam, tidak. Muhammadiyah fokus dakwahnya itu adalah tajrid, yaitu menjaga kemurnian akidah Islam. Lalu yang berikutnya juga dalam hal amal, ibadah, bukan yang menyangkut masalah duniawi, tapi yang ibadah mahdhah, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ritual. Terkait dengan ritual itu umat Islam konsen sebagaimana Nabi melakukannya, seperti itulah kita melakukannya. Apa yang dipesankan oleh Nabi, man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia amalannya ditolak. Nah, yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan pokok yang menyangkut masalah ibadah. Menyangkut masalah ibadah, ibadah mahdhah, bukan yang ghair mahdhah. Bukan perkara yang menyangkut masalah duniawiyah, termasuk juga perkara-perkara zikir misalkan. Ya, kita menjaga kemurnian ibadah zikir itu dengan mengikuti sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Yang inti zikir itu adalah mengingat, meskipun di sisi yang lain ada menyebut, tapi menyebut itu ada kemudian cukup kita sebut dengan sirran, dengan samar, tanpa harus kita suara-suarakan, atau zikir dengan makna mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna zikir, sebut dan ingat. Sebut itu tidak mesti kita jahar, luapkan suaranya sampai terdengar besar-besar, atau apalagi sampai mengganggu kekhusukan orang dan lain sebagainya. Tidak seperti itu kita di Muhammadiyah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara komunikasi kita dengan orang lain di luar Muhammadiyah ini untuk kemudian Muhammadiyah bisa diterima, itu jawabannya adalah berusahalah untuk senantiasa mendakwahkan Muhammadiyah ini, mengenalkan Muhammadiyah ini kepada orang-orang di luar Muhammadiyah dengan cara-cara yang hikmah. Yang hikmah itu artinya adalah bijak. Jangan kita menonjolkan perbedaannya, tapi kita kasih tahu hal-hal yang baik dari Muhammadiyah ini, yang dengan segala kebaikan itu orang otomatis akan menerimanya. Siapa yang tidak menerima kebaikan dari dakwah Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah? Saya yakin yang sekolah di TK kita ini bukan semuanya anak Muhammadiyah. Betul tidak? Artinya apa? Sekolahnya dia butuh, mau dia sekolah di situ. Nah sekarang kenapa tidak melalui sekolah itu, orang tuanya yang hadir pada saat-saat tertentu dalam rapat, kita kasih tahu bagaimana Muhammadiyah ini
yang sesungguhnya. Ya, yang dalam hal akidah dan ibadah mahdhah kita melakukan penjagaan terhadap kemurnian ajaran, tetapi dalam hal yang lain kita senantiasa berupaya melakukan yang disebut dengan tajdid, yaitu pembaharuan. Intinya adalah bil hikmah, bijak dalam menyampaikan dan mengkomunikasikannya, dan wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan pesan-pesan yang baik. Pesan-pesan yang baik itu tidak mesti selalu dengan kata-kata, tetapi juga bisa dengan dakwah bil hal. Ya, ketika kita ada program untuk berbagi bersama, itu dakwah bil hal. Itu juga adalah bagian dari cara kita mengkomunikasikan Muhammadiyah ini kepada orang lain, bahwa Muhammadiyah peduli dengan fakir miskin, peduli dengan yatim, peduli dengan duafa. Dengan demikian insya Allah Muhammadiyah akan diterima. Kalau kita mau mencari contoh di Jawa Timur tidak ada kurangnya itu kerasnya orang ber-NU begitu. Tapi belakangan Muhammadiyah untuk PCM-nya hampir PCM sudah 100% seluruh kecamatan di Jawa Timur itu sudah ada PCM. Tingkat rantingnya sudah mencapai 80%. Padahal itu adalah basis sampai ke Madura, Sumeneb sana itu. Itu basis NU yang begitu kental, yang awal-awal Muhammadiyah didakwahkan di situ. Orang beranggapan bahwa yang didakwahkan itu adalah agama baru. Dikiranya Muhammadiyah ini agama baru. Padahal Muhammadiyah ini adalah organisasi gerakan kemasyarakatan yang berbasis ajaran Islam, yang menjaga kemurnian akidah dan ibadah dan melakukan pembaharuan dalam persoalan-persoalan yang menyangkut masalah keduniaan dan juga masalah yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Itu barangkali untuk jawaban yang pertama ini. Disilahkan jika ada yang lain. Silakan Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil makan goreng juga boleh? Ini Bapak, kita kan sejak sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kan selalu melaksanakan yang namanya sholat sunnah. Jadi pada yang intinya di saf pertama, kenapa orang sholat sunnah itu malah pilih dia mundur? Jadi pertanyaannya, bagi yang melintas di saat orang yang lagi melaksanakan sholat, kita melintas di hadapannya, mana yang harus diperbaiki? Ataukah yang melintas itu mendapat ganjaran dosa karena orang sholat kita lewat di depannya, kan begitu? Dan menurut Pak yang sebaiknya seperti bagaimana? Baik. Apakah yang Bapak maksud orang sholat itu orang yang masih berzikir setelah sholat, atau memang orang lagi sholat? Sholat sunnah, Pak. Iya, yang dilintasi itu maksudnya. Ya, namanya saya sholat sunnah. Saya cuma berjamaah, setelah berjamaah saya mundur, Pak. Ambil sapu belakang. Ya. Saya sholat sunnah. Jadi saya melintas di depannya pada waktu orang melaksanakan sholat sunnah. Ya, melintas di depan orang yang sholat. Oh ya, melintas di depan orang yang sholat adalah satu perkara yang diharamkan, dilarang di dalam Islam. Bahkan akibatnya itu sangat besar. Akibat itu maksudnya adalah dosa
melintasi orang yang sedang sholat. Yang pertama, tadi setelah kita sholat fardu, apakah ada landasannya untuk kita berpindah tempat gitu kan? Itu ya. Atau tidak? Hakikatnya dalil yang kuat sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Justru kita harus berpikir kalau misalkan saat orang masih dalam zikir, ya, lalu kita memaksa untuk kemudian keluar dari saf melintasi orang-orang yang sedang zikir, itu akan membuat fitnah, apakah ketersinggungan, ya, itu juga harus dijaga. Meskipun ada yang mengatakan bahwa setiap perpindahan sholat kita itu akan menjadi bekas persaksian di hadapan Allah kelak bahwa kita ahli ibadah. Tapi sesungguhnya itu nggak kuat dalilnya. Ketika kita tetap bertahan di tempat yang sama untuk sholat sunnah, itu juga tidak ada masalah. Dan sebaik-baik, ya, berdiri sholat, berdiri setelah sholat wajib itu adalah setelah berdirinya imam, ya, setelah berdirinya imam. Jadi usai selesai imam menjalankan rangkaian zikir dan doanya, lalu kemudian dia bergerak, pada saat itulah seutama-utamanya kita mulai bergerak. Jelas? Sehingga tidak akan ada orang yang apa itu istilahnya kita langkahi gara-gara yang tadinya kita di saf pertama lalu kemudian kita memilih untuk mundur ke belakang melangkah-langkahi orang, yang itu bisa menjadi fitnah. Mungkin tidak ada dalil yang secara khusus mengatakan itu haram, tetapi perbuatan kita itu bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk di tengah jamaah yang lainnya, yang itu akan mengakibatkan dosa. Itu masalahnya. Sekali lagi, sebaik-baik bubarnya kita dari sholat adalah ketika imam sudah bergerak untuk selesai rangkaian sholatnya. Kemudian hukum yang tadi melintas di depan orang sholat itu jelas sekali dalilnya adalah haram, dan bahkan ulama sepakat itu merupakan dosa yang besar, kecuali benar-benar ada uzur atau dalam kondisi darurat seperti tidak ada jalan lain dan lain sebagainya. Alasan daripada keharaman melintas di depan orang yang sholat itu, yang pertama adalah jelas mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat. Bahkan orang yang sedang sholat kan berhak untuk menghadang, bahkan melakukan pukulan sekalipun itu boleh. Ada riwayatnya, orang melintas di depan kita saat kita sholat. Tapi jangan pula nanti dipraktekkan sementara masyarakat pengetahuannya yang masih awam, lalu saat dia melintas langsung pula kita tinju kan, nanti habis itu belum selesai sholat terjadilah tinju meninju. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, berdampak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang mengatakan seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosa yang akan dia pikul, maka ia lebih baik berdiri 40 daripada harus lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, 40 ini ada yang mengartikan 40 tahun, ya. Ini hadis Nabi nih. Ada yang mengartikannya 40 bulan dan ada yang mengartikannya 40 hari. Tapi saya tanya Bapak,
kira-kira Bapak berdiri selama 40 hari, nggak bergerak-bergerak, itu tahan atau enggak? Hah? Tahan atau enggak? Makanya itu lebih berat lagi perbuatan seseorang ketika dia melintas di depan orang yang sholat. Kemudian pengecualian yang khusus adalah ketika darurat ataupun uzur, kemudian dalam kondisi tempat yang begitu padat, kemudian yang tidak sengaja. Semua perbuatan yang tidak sengaja adalah perkara yang ma'fu anhu. Tapi kalau misalkan seperti yang ada di tanah suci di Masjidil Haram, ya, saat kita selesai tawaf di pelataran Ka'bah itu, ya, itu banyak orang yang memaksakan diri sholat sunnah, dan itu menutupi jalan-jalan yang kemudian orang susah untuk mendapatkan celah jalan. Nah, pada kondisi seperti itu termasuk yang darurat karena kita berdiri nunggu pun tidak bisa, karena perputaran jalan terus, Ka'bah kan terus dikelilingi kan, ya kan? Dan di luar pelataran keliling Ka'bah itu ada jalur keluar jalan yang itu kadang-kala juga dipakai orang untuk sholat, padahal di situ tidak boleh sholat. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu yang kemudian disebut dengan kondisi darurat. Ya. Jadi ada juga kondisi pengecualian dan kedaruratan dalam hal melintas di depan orang yang sholat ini. Tapi sebaik-baiknya kita jaga, berusaha untuk tidak pernah melintas di depan orang yang sholat. Makanya kemudian kalau misalkan kita di ruang masjid yang lapang, kalau mengambil posisi untuk sholat di dekat yang kemudian akan tetap ada orang melintas, ya pakai sutroh. Ya, sutroh itu apa artinya? Pembatas. Kasih pembatas supaya ya orang lewat pun batasan itu adalah menjadi batas yang tidak boleh dilewatinya. Kalau di luar batasan itu artinya adalah lintasan yang dibolehkan. Sama ketika misalkan kita di bandara, kalau kita mau bepergian, safar, pas masuk waktu sholat, itu kan sekarang kesadaran orang untuk mendirikan sholat 5 waktu ini kuat. Sehingga begitu di awal waktu kita masuk ke musholanya itu ramai sampai penuh, lalu kemudian mesti ada yang menunggu. Nah, setelah selesai part 1 nanti part 2 masuk ramai itu. Tidak menutup kemungkinan saat yang sama itu masih ada yang lagi sholat lalu dilintasin. Nah, ini juga adalah kondisi kedaruratan. Jadi yang darurat ini tidak bisa kita klaim, kita tuduh, tuh melintas, enggak. Ya, yang darurat perkaranya pastilah merupakan satu perkara yang pengecualian. Begitu Ayahanda. Silahkan kalau ada yang lain. Silakan. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan bagaimana caranya minat orang jemaah untuk datang ke pengajian. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu Ustaz supaya semua ya lebih jelas. Kami cerita sedikit Ustaz. Di kampung ini mengadakan pengajian seperti ini mereka
99. Hmm. Artinya 26 tahun. Hmm. 26 tahun dengan ganti-ganti ustaz. Dulu yang lama itu namanya Pak ini dari kurang lebih 12 tahun. Masya Allah. Saya pengalaman di sini, Pak. Kemudian tahun 2018, ini kami mengadakan pengajian ini sebelum dibentuk tim. Jadi belum ada ranting, tapi mengatasnamakan dirinya itu Muhammadiyah. Karena apa? Karena jarak tempuh dari sini ke Kalimantan itu sangat jauh. Jauh ya. Pada saat itu kan baru tidak ada jalan yang tembus di sini. Ya, ya. Sehingga cuma atas namanya saja Muhammadiyah sudah mendirikan pengajian. Kemudian tahun 2012 kami mendirikan ranting menghidup cabangnya cabang Lampung. Setelah mulai mereka pengajian itu kami adakan dari rumah-rumah. Ya. Pernah juga jamaahnya itu mencapai kurang lebih 80 Oh, orang dari rumah-rumah. ya. Kemudian usulan kita coba ke masjid, ke rumah juga. Kemudian jumpa sama Pak Ustaz Santoso, sama ini seperti itu kurang lebih tahun 2018 juga. Itu kami dibentuk cabang. Ya. Cabang di karena Pak Ustaz Santoso itu sudah sepuh, diganti Pak Ustaz Yusri. Yusri kurang lebih 4 tahun ya. Maka Pak Santoso, itu lumayan, 5 tahun ya. Dari itulah minat pengajian, minat jamaah pengajian ini dari dulu kami perhatikan ya sedikit-sedikitnya aja Ustaz. Ya, ya. Sementara kami juga buka eksklusif juga, terbuka untuk umum sebenarnya. Inklusif ya. Terbuka untuk umum karena ada tanya jawab tentang Islam. Ya, ya. Karena tanya jawab ini sangat utamakan supaya umum pun mau ngaji, mau memahami apa semua itu. Dan itulah. Namun usaha kami sampai sekarang ini belum menghasilkan maksimal untuk mencapai jamaah pengajian yang banyak. Seperti halnya yang kita lakukan kawan kita seperti konten ini kalau pengajian kan luar biasa, banyak sekali yang hadir. Kenapa kita mendirikan pengajian ini jamaahnya ini keluar masuk Pak di sini Ustaz. Dan saya gimana caranya ini mengembangkan atau supaya minat ngaji itu banyak. Bahkan simpatisan di sini alhamdulillah banyak Ustaz. Dari sholat Jumat ini penuh Ustaz. Sampai terasa penuh. Kemudian dari wali murid kurang lebih mereka sama SD kurang lebih 200 orang, 200 kakak. Karena SD 140, mereka 160. Kan berarti ada 200 simpatisan. Yang tahun ini ya, tahun sebelumnya kan sekian persen kan sudah ada juga. Iya, iya. Artinya masyarakat sudah percaya dengan Muhammadiyah. Kalau kami begitu. Namun yang menjadi pemikiran kami sebagai sendiri, gimana sih caranya supaya pengajian ini banyak yang jamaah pengajian. Mohon pencerahannya, baiknya bagaimana, metodenya seperti apa. Baik, kita mungkin perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Kusnadi. Tapi ini trik duniawi. Tapi apa yang Ustadz, Bapak kenal dengan Ustadz Kusnadi? Kusnadi.
Beliau juga pengurus PP Muhammadiyah dan yang terkenal memakmurkan Masjid Al-Falah di Sragen, Solo. Ustadz Kusnadi itu. Jadi Masjid Al-Falah itu beliau orang Muhammadiyah. Masjidnya masjid umum, tapi ala manhajnya adalah Muhammadiyah. Diterima di kalangan banyak kalangan. Nah, triknya itu kalau kata Ustadz Kusnadi yang dilakukan 3M, 3M. 3M itu artinya makan lagi. Jadi, mohon maaf nih, ini trik duniawi, menyiapkan makan. Yang banyak sekarang dilakukan di Pekanbaru, saya sekarang ini Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI. DMI itu juga kita punya program khusus dakwah ini.